Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuning Yokta. Kali ini kami akan memperkenalkan segmen terbaru kami, yakni tradisi. Dalam segmen ini, kami akan bercerita dan berbagi petualangan mengenai hal-hal yang masih simpang siur dan lebih memperkenalkan tradisi, khususnya tradisi yang ada di Yogyakarta. Nah, kali ini kami menghadiri sebuah tradisi yang sudah lama sekali dijalankan dan berkaitan dengan ramalan. Apakah teman-teman percaya pada ramalan? Apa dan bagaimanakah ramalan itu sebenarnya? Simak video ini hingga akhir ya. Pastikan juga untuk subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya. Beberapa ramalan yang terkenal adalah ramalan dari Nostradamus yang mengisahkan mengenai runtuhnya dua menara kembar WTC hingga Joyoboyo yang menuliskan adanya besi yang akan bisa melintasi angkasa yang kini kita kenal dengan pesawat terbang. Keduanya dituliskan jauh sebelum peristiwa itu terjadi dan menggunakan sistem bahasa yang tidak umum untuk memberitahu masyarakat atau yang sering kita dengar sebagai metafor ataupun sanepan dalam bahasa Jawa. Apakah sebenarnya ramalan itu? Ramalan adalah sebuah prediksi serta perkiraan mengenai banyak hal, tidak hanya untuk masa mendatang, melainkan beberapa hal singkat. Lalu, apakah ramalan itu musyrik? Tentu saja hal itu bergantung pada sudut pandang setiap orang. Namun, dalam pandangan kami, ramalan adalah bagian dari kehidupan yang dapat memberikan petunjuk berupa prediksi. Contoh sederhananya adalah setiap manusia diberi anugerah oleh Sang Yang Menang dengan feeling. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan sesuatu, kemudian memikirkan resikonya, sebenarnya hal tersebut adalah tindakan prediksi akan resiko. Prediksi yang masih berupa perkiraan tersebut disebut juga dengan ramalan. Contoh sederhananya lagi adalah saat kita ingin pergi ke suatu tempat, kemudian kita tiba-tiba membatalkan rencana tersebut dengan alasan memiliki perasaan yang tidak enak. Hal tersebut adalah tindakan prediksi, yang lagi-lagi masih berupa perkiraan. Tindakan tersebut dapat pula dikatakan sebagai ramalan. Jadi, kami ingin menggarisbawahi bahwa ramalan adalah segala tindakan yang berhubungan dengan prediksi dan masih berupa perkiraan, sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, hal itulah yang menjadikan terkadang ramalan bisa disebut salah atau tidak tepat. Mengapa? Karena kembali lagi, ramalan adalah prediksi. Namun, kami ingin menggarisbawahi bahwa ketidaktepatan suatu ramalan berasal dari banyak sekali faktor. Yang paling utama adalah faktor kehendak Sang Yang Menang. Jadi, tetap walaupun teman-teman percaya pada ramalan seperti ramalan zodiak, hal tersebut tidak dapat mengubah kunci kehidupan yang terletak pada Sang Yang Menang. Masih berhubungan dengan ramalan, kali ini tim Hayuning Yokta mendatangi sebuah acara yang telah dilaksanakan hampir selama 400 tahun secara turun-temurun untuk membuka sebuah prediksi kejadian yang dipergunakan selama 1 tahun untuk daerah sekitar, bahkan negara ini. Ramalan tersebut diberikan oleh sebuah benda pusaka yang dikenal dengan sebutan Kiai Cupu Panjolo. Kegiatan ini dilaksanakan di Padukuhan Mendak, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penasaran bukan? Simak dan ikuti kegiatannya bersama kami ya. Acara ini diadakan setiap malam Selasa Kliwon sebelum musim penghujan. Acara ini dilaksanakan di rumah Jiwo Sumarto
yang merupakan keturunan Eyang Sayek. Eyang Sayek adalah orang yang menemukan cupu Panjolo ini ketika beliau sedang menjala ikan di lautan, namun malah menemukan 3 cupu atau 3 guci kecil. Ketiga cupu yang ia temukan ini kemudian dibungkus dengan kain putih yang pada awalnya dipergunakan hanya untuk menjaga cupu ini agar tidak pecah jika membentur sesuatu. Namun ketika kain tersebut dilepas satu persatu, muncul gambar yang tidak diketahui dari mana asalnya dan ternyata memberikan gambaran tentang masa depan. Secara turun-temurun kemudian hal tersebut dipergunakan untuk memberikan gambaran selama setahun ke depan oleh masyarakat sekitar. Ketiga cupu tersebut adalah Semartinandu, Palangkinantang, dan Kentiwiri. Sebenarnya terdapat 2 benda lagi, yaitu bagor yang berupa kain goni dan klobot, yaitu kulit jagung. Namun karena namanya jarang disebut dalam penghormatannya, maka 2 benda pusaka tersebut hilang dengan sendirinya. Pada setiap tahunnya, upacara dimulai dengan kembul dahar oleh semua orang yang datang di acara tersebut. Untuk setiap piring yang disajikan, diharuskan dinikmati oleh 2 orang. Hidangan yang disediakan bukanlah suguhan dari Jiwo Sumarto, yang merupakan juru kunci dan keturunan Eyang Sayek. Namun diberikan oleh orang yang keinginannya pernah terkabul dari memohon bantuan Eyang Sayek. Walaupun demikian, kami tegaskan bahwa doa dan terkabulnya permintaan adalah berdasarkan dari kersaning Gusti. Goib hanya membantu menghantarkan doa dan mendaraskannya kembali kepada Sang Yang Wenang. Kebanyakan orang-orang tidak menghabiskan makanan yang diberikan, namun hanya menghabiskan separuh porsi, kemudian membungkus dan membawa pulang sisanya. Hal tersebut dilakukan karena penduduk setempat percaya bahwa dengan mengkonsumsi dan atau membawa makanan tersebut sama dengan ngalap berkah. Makanan yang dibawa pulang kemudian akan dijemur atau dikeringkan sehari, kemudian esok harinya akan diberikan pada sawah atau ladang yang dimiliki agar tanamannya berbuah dengan maksimal, tidak terkena hama, dan panennya lancar. Setelah kembul dahar terlaksana, kemudian cupu Panjolo dipindahkan dari tempat penyimpanan menuju tengah ruangan untuk dibuka. Ketika cupu Panjolo dibawa ke tempat utama untuk dibuka, perempuan tidak diperbolehkan berada di ruangan tersebut. Hal ini berkaitan dengan sejarah Eyang Sayek yang dahulunya tidak melakukan pernikahan hingga masa hayatnya. Pada setiap kain yang melapisi cupu, terkandung gambar atau ramalan yang hanya keturunan Eyang Sayek atau orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Gambar yang tertera di kain pembungkus biasanya merupakan ramalan untuk 1 tahun ke depan. Pada tanggal 21 November 2019 kemarin, saat cupu Panjolo dibuka, terdapat 24 ungkapan yang menceritakan tentang kejadian di tahun 2020. Ungkapan atau ramalan berupa sanepan atau metafor. Sisih kulon ana gambar kerangkang manusia. Sisih wetan ana gambar sirah singa.
Pada dasarnya, kami hanya ingin menegaskan bahwa acara seperti ini digelar sebenarnya bukan untuk memperlihatkan masyarakat yang musyrik ataupun syirik. Namun, ini adalah gelar tradisi seperti yang dilakukan nenek moyang kita yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Bisakah teman-teman mengartikan sanepan dari Cupu Panjolo tadi? Berikan komentar teman-teman di kolom komentar ya. Masih banyak sekali petualangan kami terutama terkait tradisi di Yogyakarta. Jadi, untuk mengikuti gelar tradisi yang lain, pastikan sekali lagi untuk like, subscribe, nyalakan tanda lonceng dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Pertanyaan, kritik, ataupun saran dapat teman-teman tuliskan pada kolom komentar atau langsung email kami di hayuninyokta@gmail.com. Sampai jumpa di segmen tradisi selanjutnya. Matur nuwun.